Gila, aku nggak nyangka kalau permainan Indonesia tuh seciamnya itu ya. Ya walaupun hasilnya kalah, tapi kalah tipis 1-0. Itu pun golnya penalti. Hoki doang itu Bulgaria. Sebenarnya hasil kalah lawan Bulgaria itu bukan sesuatu yang mengejutkan ya. Lawannya Bulgaria, Pak. Level Eropa. Ya peringkatnya di bawah 100 FIFA. Terbiasa ketemu pemain-pemain world class di Eropa sana. Wajar lah kalau kalah. Cuman yang bikin aku kaget itu ya, permainan Indonesia ciamik bahkan mendominasi, teman-teman. Ini tuh kayak pertandingan tim besar lawan tim kecil. Tim besarnya itu Indonesia, tim kecilnya Bulgaria. Mereka itu parkir planet, Pak. Aku melihat kayak Portugal dan Bulgaria, begitu teman-teman. Ada banyak sekali peluang-peluang Indonesia, cuman ya itu lagi, balik lagi. Hoki banget itu Bulgaria ya. Bener-bener level permainan Indonesia tuh naik signifikan kalau kita compare ketika Indonesia dipegang sama si bintang laut itu ya. Sekarang levelnya Indonesia bukan level ASEAN lagi. Udah itu Indonesia pindah aja ke Eropa yang main di UEFA Nations League. Pokoknya salut banget lah sama pemain-pemainnya Indonesia. Mulai dari kipernya si Emil, pemain belakang, tengah, depan, pemain cadangan yang masuk. Wah gila, keren banget. Sumpah, itu si Donitri begini bos. Gimana guys, kalau menurut kalian coba tulis di kolom komentar tanggapan kalian soal Indonesia lawan Bulgaria. Segitu dulu dari aku seperti biasa. Buat kamu-kamu ini, fans timnas Indonesia yang belum follow, harap kalian di follow dulu ya. Di follow. Jangan nonton dong bos. Bapak Erick Thohir, kayak gini dong kalau milih pelatih. John Hertman. Walaupun kita kalah, tapi gue bangga banget sama permainan timnas Indonesia. Menguasai selama 90 menit. Kita kalah cuman gara-gara penalti gak penting dari Bulgaria. Lawannya juga bukan lawan yang ece-ece. Bulgaria tim Eropa peringkat 81 dunia. Dan ini baru pertandingan kedua bagi John Hertman. Dari starting line up-nya gue setuju banget. Emil dimainin, Hafner dimainin, Nathan dimainin, Ragnar dimainin. Ini bukti bahwa Coach Hertman sangat beradaptasi dengan lawan yang dihadapi. Tapi untuk Sananta, mohon maaf, era lu sudah selesai di tim nasional. Ayo kembangin skill lu, kembangin fisik lu, lebih klinis. Dan lu akan menjadi penyerang yang begitu luar biasa bagi timnas Indonesia. Intinya gue bangga banget. Menurut kalian, gimana guys? Bung Ahai, gimana penilaian terhadap pertandingan? Yang pasti meskipun kalah ya, tapi gue harus memuji bagaimana penampilan pemain-pemain Indonesia itu sangat baik ya. Apa yang diinginkan oleh John Hertman nampaknya bisa diterapkan oleh para pemain Indonesia. Ya buat gue sih bagaimana pemain-pemain Indonesia tuh bisa menerapkan berbagai macam formasi dan itu sangat cair dan sangat fleksibel. Di babak pertama menggunakan 3-5-2, kemudian menggunakan 5-4-1 karena memang harus mengantisipasi apa yang dilakukan oleh Bulgaria. Ini sangat cair sekali dan bagaimana pergantian pemain dan mengubah kembali formasi menjadi 3-4-3 di babak kedua. Ini menurut gue perkembangan atau ya menurut gue sangat luar biasa buat timnas Indonesia. Dari sini nanti ke Piala AFF menurut Om Ahai apa nih yang... Kalau pemainnya ini juara tuh di sini. Kalau pemainnya ini, karena menurut gue level pertandingannya sudah agak, buat gue agak beda lah dengan level ASEAN. Menurut gue sih, ini udah Asia menurut gue. Apa yang dipertontonkan sama pemain-pemain ini udah Asia. Kalau pemainnya ini buat gue juara. Seperti itu. Kalau 2 match pertama, bahkan 2 match ke depan silakan bereksperimen lah. Apapun hasilnya, kita bisa terima. Biar kita juga ngelihat sendiri loh kekurangan pemain ini di mana, kelebihan di mana. Karena pemain kita yang terbaik itu Itses dan itu main di Sassuolo, papan tengah Serie A. Habis itu Audero, kiper papan tengah Serie A juga. Sisanya kan nggak ada di klub besar ya. Kevin Dix Bundesliga, papan tengah juga. Kelvin Verdong, ya Kelvin Verdong masih oke walaupun di akhirnya ini sering cadangan. Sisanya kan biasa banget pemain kita. Ragnar main di divisi 2. Di divisi 1 tapi paling bawah. Klubnya itu Dender lagi rank paling calon degradasi itu. Nathan main di divisi 2. Hubner di divisi utama. Fortuna itu cukup bagus dan dia selalu jadi starter. Jadi kita nggak punya benar pemain yang levelnya kualitas bagus di Eropa. Terlepas hasil tadi malam, tapi jujur permainan timnas Indonesia jauh lebih baik daripada Bulgaria. Timnas Indonesia bermain lawan timnas Bulgaria yang saat ini duduk di peringkat 80-an FIFA. Tapi mereka benar-benar dipaksa untuk bermain low block atau bertahan total. Apalagi kelihatan banget saat Beckham Putra masuk. Benar-benar semua lini dikunci, dikuasai sama timnas Indonesia. Sayang banget tendangan oleh
oleh Romeni dan Rizky Ridho mengenai mistar gawang. Sebenarnya kita bisa mencetak 2 gol. Gua masih tetap percaya dengan John Hertman. Ini pelatih memberikan perbedaan di timnas Indonesia. Kita harus tetap dukung pelatih baru kita ini untuk memberikan yang terbaik tren positif tim nasional Indonesia. Gimana menurut kalian? Coba kalian semua tulis di komen. Tetap semangat Garuda! Timnas Indonesia ini namanya kalah tapi rasa menang lawan Bulgaria. Bulgaria yang peringkatnya di atas kita, masa mainnya begitu aja? Baru kali ini gue lihat Timnas Indonesia kalah nyeseknya dikit tapi bangganya lebih banyak. Bulgaria kalau nggak ada penalti, susah itu lawan Timnas Indonesia. Setidaknya walaupun kita kalah di laga ini, tapi identitas permainan Timnas Indonesia itu udah semakin nyata di tangannya John Hertman. Bulgaria peringkatnya di atas kita lumayan jauh loh, tapi dikurung terus sama pemain timnas kita. Ini Bulgaria apa Atletico Madrid, segala apa aja diparkirin di belakang. Bahkan kalau nggak ada tiang, itu kita udah masuk 2 gol. Jalannya pertandingan itu dikuasain penuh sama timnas Indonesia. Jadi udah supporter timnas Indonesia kudunya mah bangga, kecuali yang FOMO-FOMO. Nah, gue yakin ada aja pemain yang disalahin. Padahal pemain-pemain kita udah sekuat tenaga bela negaranya, yaitu Indonesia. Semua dari mulai Emil, Calvin Verdong, sampai ke Ole Romeni, semua berusaha, semua berkeringat. Baru kali ini gue kalah tapi terima setelah eranya Sintayong. Kemarin era El Nyengir, kalau kalah ataupun menang, gue tetap kagak senyum. Ini Bulgaria ya, dari Eropa Timur apa mah Timur Tengah, rebahan mulu. Gue lihat-lihat tadi di lapangan. Kalau ngantuk mah tidur, kalau udah malam jam tidur nih. Nggak apa-apa jadi runner up, nggak apa-apa. Emang mengapa sih? Arsenal aja runner up mulu. Kena kutukan runner up kayaknya Indonesia juga ya. Lagian Emil juga kebobol gara-gara apa? Ya elah cuma karena penalti ya, nggak selebihnya apa dia? Parkir helikopter amat. Kalau nggak ini sama bandara-bandaranya itu ada tuh. Mana tadi tiang 2 kali, buset dah. Masa Bulgaria kelasnya Eropa ranking FIFA 86 ya lawan ranking FIFA 120 dia parkir helikopter. Lah terang ini di sini, tadi gelap bener. Terang bener kayak masa depan timnas, anjay. Ya, itulah tadi ulasan dari beberapa netizen atau supporter timnas Indonesia kita tentang pertandingan antara timnas Indonesia versus Bulgaria. Ya, meskipun kita kalah 0-1 atas Bulgaria, tetapi permainan kita sangat memuaskan teman-teman di tangan John Hertman. Permainan kita sangat-sangat bagus, sangat-sangat ciamik. Bisa membuat para pemain Bulgaria bertahan total ya teman-teman. Sangat luar biasa, bahkan kita kalah hanya lewat titik putih yang sentuhan sedikit sentuhan dari Kevin Dix menurut wasit asal Malaysia, tetapi wasit asal Malaysia itu cuma melihat dari sisi depannya teman-teman, karena kalau ada dilihat dari rekaman belakang, sentuhan Kevin Dix bahkan tidak terkena pemain Bulgaria, tetapi ya acting para pemain Bulgaria sangat luar biasa juga. Tim Eropa tetapi rasa Timur Tengah, dia pintar banget actingnya teman-teman, jatuh sembarangan, bahkan sering mengulur-ngulur waktu. Dan itu artinya permainan kita, cara bermain kita memang membuat para pemain Bulgaria juga cuma bisa bertahan total ya teman-teman. Karena kalau dihitung shot on target dari Bulgaria cuma memiliki 3 ya teman-teman. Dari penalti serta halauan Justin Hubner dalam kotak penalti. Bahkan itu bisa dikatakan melanggar Emil Audero ya teman-teman, karena Emil Audero mau menangkap bola tersebut tetapi ada pemain Bulgaria menghalanginya hingga bola terlepas. Lalu para pemain Bulgaria itu atau salah satu pemain Bulgaria melakukan sepakan yang masih bisa ditahan oleh Justin Hubner, dan peluang ketiganya saat Emil Audero bisa melakukan penyelamatan fantastis. Tapi tidak kalah juga para pemain-pemain kita, yakni Ole Romeni, bahkan seperti Rizky Ridho, mengenai mistar gawang tim Bulgaria teman-teman.
Dan ya, istilahnya kita cuma kalah hoki doang. Karena secara permainan kita sangat mengurung timnas Bulgaria ya. Bahkan kebanyakan para pemain Bulgaria itu ada di dalam kotak penalti saat bertahan, betul-betul sangat takut dengan serangan-serangan kita. Tetapi ya, apapun itu, saya pribadi sangat puas melihat permainan timnas Indonesia yang sudah tidak berjarak lagi ya teman-teman. Sangat presisi. Para pemain satu dengan pemain lainnya sangat berdekatan, jadi tidak seperti dulu lagi teman-teman bahwa para pemain kita berjarak saat melakukan serangan, tetapi ini sangat-sangat presisi para jarak antara di timnas Indonesia kita atau timnas Garuda yang kita cintai. Dan masih banyak pertandingan-pertandingan lainnya teman-teman. Beberapa FIFA Matchday nanti, bahkan masih ada AFF atau ASEAN Cup. Tetapi kita pastinya tunggu FIFA Matchday berikutnya karena kita menunggu para pemain-pemain kita yang bermain di Eropa. Dan juga itu adalah istilahnya pemanasannya teman-teman sebelum pergi ke Piala Asia 2027 nanti, dan ini sangat kita nantikan. Oke, sukses selalu untuk timnas Garuda kita tercinta, timnas Indonesia. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Salam sepak bola.